Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini sumbernya dari cakaplah.com ya teman-teman ya. Dari Pekanbaru, Cakaplah ya. Ini Kepala Bidang Kepegawaian Daerah ya, Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan mengatakan bahwa pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K untuk tenaga kesehatan akan dibuka pada 24 Oktober 2022 mendatang ya teman-teman ya. Untuk diketahui, di Riau sendiri berdasarkan surat keputusan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, tahun ini dibuka penerimaan tenaga PPK sebanyak 7.688 orang di Riau, teman-teman ya. Jadi ini di Riau dari PKD-nya kemungkinan akan dibuka pada tanggal 24 Oktober 2022 ya. Sebentar lagi teman-teman ya. Kemudian dengan rincian untuk formasi guru sebanyak 7.297 orang, tenaga teknis sebanyak 223 orang, dan tenaga kesehatan 168 orang. Nah, untuk tenaga kesehatan itu pendaftaran seleksi dan administrasi tanggal 24 Oktober. Ia mengatakan kemungkinan nantinya pembukaan untuk seleksi P3K tenaga kesehatan bisa jadi bersamaan dengan formasi lainnya. Kemarin kan untuk guru tanggal 5, tapi tak jadi diundur. Nah, tapi kayaknya sama teknisnya ini ya. Lebih jauh kata Ikhwan untuk lokasi sendiri nantinya akan ditentukan oleh BKN teman-teman ya. Kita tunggu saja nanti mudah-mudahan tanggal 24 Oktober nantinya benar-benar dibuka teman-teman ya. Oke, kemudian diberitakan cakaplah.com ya. Sebelumnya Gubernur Riau Samsur meminta kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD untuk melakukan pengecekan terhadap tenaga honorer di OPD ya teman-teman ya. Yang ingin ikut dalam pendaftaran dan seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2022 teman-teman ya. Pertama kali yang saya tekankan kepada kawan-kawan kepala OPD, jangan sampai penerimaan P3K ini ada yang dirugikan, kata Samsuar setelah mengumpulkan kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau di kantor Gubernur Riau Senin tanggal 10 bulan 10 2022 ya. Kemudian Samsuar mengakui sepakat ini masih bermunculan sebagai persepsi mengenai siapa yang layak dan tidak untuk ikut dalam seleksi P3K tahun ini. Banyak info yang bilang mulai dari tenaga kebersihan, driver hingga security sesuai isu yang berkembang tak masuk. Nah, ini kan perlu diperjelas secara rinci terkait siapa-siapa saja yang boleh ikut dalam P3K. Jadi memang untuk yang mohon maaf security, driver kebersihan itu tidak termasuk dalam pendataan kemarin ya. Nggak tahu ini untuk alokasi untuk P3K kemungkinan juga tidak bisa teman-teman ya. Kalau menurut dari status dari surat Menpan RB dan BKN teman-teman ya. Oke, kemudian Samswar menambahkan perlu masing-masing personal yang merasa dirinya layak untuk dalam seleksi P3K membuat surat secara resmi yang ditujukan ke BKD untuk mendapatkan kejelasan teman-teman ya. Jadi nantinya ini himbauan dari BKD Pekanbaru ya. Kalau dirinya layak itu harus mengirimkan surat secara resmi ke BKD teman-teman ya. Dengan sesuai peraturan dari Menpan RB dan BKN teman-teman ya. Oke lanjut teman-teman. Karena bisa saja persepsinya berbeda untuk saat ini. Katanya harus outsourcing, betul. Tapi mereka itu dibiayai oleh APBD juga, bukan outsourcing. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman tadi, kalau memang ada keraguan terkait siapa yang boleh ikut dalam P3K, buat surat. Tujukan ke BKD, nanti BKD buat surat ke pusat Menpan RB. Supaya jelas semuanya teman-teman ya. Cakap lagi,
Selanjutnya, Samsuar meminta kepada Kepala OPD untuk tidak ada yang bermain-main dalam penerimaan P3K ini. Ia mencontohkan misalnya ada yang bukan pegawai honorer, tapi didaftarkan sebagai tenaga honor, teman-teman ya. Jadi takutnya ada takutnya ada siluman, teman-teman ya, atau istilahnya dari pegawai tidak honorer itu dimasukkan untuk masuk pendataan dan dimasukkan ke honorer, teman-teman ya. Itu tidak boleh, teman-teman ya. Ini yang bertanggung jawab terakhir saya, makanya nanti saya harus bertanggung jawab secara berjenjang, mulai dari pegawai, kepala OPD, dan seterusnya. Supaya kalau tahu ada yang bermasalah, segera diselesaikan. Karena ada pengaduan kepada saya yang mereka ini menggunakan kesempatan ini. Jadi memang dari pemerintah ya, Pak Samsuar ini secara tegas tidak boleh main-main ya. Ini soalnya harus tanda tangannya juga dari Pak Samsuar ini ya. Jadi kalau semuanya main-main, nantinya yang ditanyakan pertama kali dari BKN atau itu, nah tadi itu teman. Ayah udah berangkat kerja. Oke teman-teman, lanjut teman-teman ya. Kemudian Juknis ini ada ya dari Jelajah Informasi, Juknis pendaftaran dan seleksi P3K tenaga kesehatan dan tenaga teknis tahun 2022. Ya, ini petunjuk teknisnya P3K tenaga kesehatan dan tenaga teknis tahun 2022. Ya, ketentuan tentang petunjuk teknis atau juknis pendaftaran dan seleksi P3K tenaga kesehatan dan tenaga teknis tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Peraturan ini masih akan Permenpan RB nomor 29 ya tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Peraturan ini masih akan diberlakukan selama tidak diterbitkan peraturan baru, teman-teman ya. Ini sumbernya Jelajah Informasi, teman-teman ya. Nah, kemudian apa saja persyaratannya pendaftaran dan seleksi P3K tenaga kesehatan dan tenaga teknis tahun 2022 ya teman-teman ya. Secara umum, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan ya yang sama untuk melamar menjadi P3K untuk jabatan fungsional dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian poin C, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil P3K
prajurit TNI Nasional Indonesia ya, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Nah, kemudian tidak memiliki atau pengurus ya partai politik terlibat politik praktis ya. Kemudian poin E, memiliki kualifikasi pendidikan dengan persyaratan jabatan, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian. Poin E, memiliki kualifikasi pendidikan dengan persyaratan jabatan ya. Kemudian poin E memiliki Poin E memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi. Poin E memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi. Saya mau ada yang kurang 1 menit iki lho ya Allah. Ya, Dam, sebentar. Iya, iya. Sama yang ngono suara sak bantere kok gak oleh arek ngerti. Aneh. Ya, udah 1 menit tok lho ya. Mbah. Poin E memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan ya. Kemudian poin F memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mensyaratkan teman-teman ya. Sihat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar ya. Kemudian persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh P3K teman-teman ya. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Mudah-mudahan melalui BKD tadi ya, Pekanbaru mudah-mudahan tanggal 25 Oktober dibuka teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar P3K yang terbaru. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.